Saya pikir itu adalah tahun 1994. Saat itu saya adalah salah satu penyerang tengah muda terbaik di Yugoslavia. Sehingga Red Star meminjamkan saya ke beberapa klub untuk berkembang menjadi pemain salah elit. Sayangnya Yugoslavia terpecah menjadi 6 negara bagian dan saya menerima tawaran dari Bapak Selimir Milošević, pelatih Pelita Jaya saat itu, untuk melanjutkan karir sepak bola di Indonesia bersama Miodrag Božović dan Milorad Bajević. Mereka berdua sekarang adalah pelatih sepak bola juga. Waktu itu saya adalah pemain asing yang terproduktif. Tapi Roger Milla adalah proyek untuk mempromosikan sepak bola Indonesia. Saya pikir karena pergantian saya dengan Albert Roger Miller yang lebih tua dari saya, media masih berpihak kepada saya karena saya adalah pemain Pelita Jaya yang paling efisien pada waktu itu. Itu dan setelah beberapa putaran saya termasuk di antara pencetak gol terbaik di liga, saya setuju untuk dipinjamkan ke Bandung Raya, Bandung. Hanya untuk menjaga reputasi baik saya dan rekan saya Milorad Bajević dan Miodrag Božović. Yugoslavia dan saya segera membuktikan bahwa ketika gol saya untuk Bandung Raya melawan Pelita Jaya di Jakarta dirayakan oleh penggemar kedua tim dan terlebih lagi ketika kami semua menyanyikan selamat ulang tahun untuk saya bersama-sama di Bandung. Waktu itu saya juga memasuki gol ke gawang Pelita Jaya. Itu selamanya tetap di hati saya, baik sebagai kepuasan olahraga yang luar biasa dan sebagai ungkapan rasa hormat atas pekerjaan saya yang sukses. Sayang kita bertiga tidak punya waktu untuk beradaptasi. Kita tahu berapa banyak saya membantu para pemain, pelatih dan manajemen di klub yang baru terbantung di Bandung. Tetapi sedikit orang yang tahu mengapa Bandung Raya tidak memainkan Piala Champions Asia. Mengapa saya tidak melakukan perjalanan ke Hong Kong setelah hat-trick di Piala Winners Asia. Kenapa wasit asing secara tidak adil menunjukkan satu-satunya kartu merah dalam karir saya sebelum pertandingan final di Senayan dan lain-lain. Seperti saya yang saya buat sebelumnya, salah satu alasan saya melanjutkan karir saya di persahabatan Indonesia sebagai bakat bakar adalah kecelakaan yang menimpa negara saya. Saya belajar banyak dari rekan tim dan saya bepergian di Indonesia dan kami menikmati bepergian di luar negeri karena kami tetap berteman baik. Tetapi saya pribadi mengalami masalah karena beberapa negara tidak lagi mengenali paspor Yugoslavia saya. Masuknya saya tidak bisa jalan-jalan di luar negeri. Seperti yang mereka katakan lebih pintar dari saya. Semua kesulitan hanya memperkuat saya dan menunjukkan kualitas saya sehingga pribadi dan sebagai seorang atlet.
Saya pikir waktu itu Henk Willem tidak pindah ke Pelita Jaya, tapi Rob Jacobs. Oke. Rob Jacobs waktu itu, dan Henk Willem karena dia teman dengan Ministry untuk Transportasi pindah ke tim nasional Indonesia. Bandung Raya memiliki pilihan untuk membeli saya kembali dari Pelita Jaya, dan ketika itu tidak terjadi. Saya sebagai seorang profesional terus melakukan pekerjaan saya di Pelita Jaya. Kali ini Rensanya akan membantu Kurniawan, Ade, dan yang lainnya dari program nasional Primavera. Anda ingat mereka main di Italia 1 tahun. Untuk berkembang menjadi pemain senior dan pemegang permainan tim nasional Indonesia, dan saya merasa terhormat memiliki kapasitas yang diakui untuk melakukannya. Waktu itu Kurniawan dan kawan-kawan adalah pemain baik juga, tapi itu adalah berbeda main di Liga Primavera dan Liga Indonesia. Anda masih pemain bagus, tapi masih yang muda dan tidak mengerti prinsipnya, dan kadang-kadang lawan main keras, dan untuk itu berapa pemain senior harus main di Pelita untuk membantu proyek PSSI itu. Ada banyak pemain bertahan yang bagus, tetapi ketika saya dalam kondisi fit, tidak ada cara untuk menghentikan saya. Ing Su from Ilva Chuma, Korea, adalah pemain terbaik Korea waktu itu, dan saya main lawan dia. Saya main lawan Robbie Darwish, apalagi Roy Darwish main lawan saya di belakang dibantu saudara. Sudirman, saya tidak mau bicara soal pemain yang main dengan saya seperti Nuralim, Heri Kiswanto, apalagi ada banyak pemain yang bagus. Seperti saya bilang, dan itu adalah filosofi saya untuk melatih pemain. Tidak ada pemain yang jelek, ada hanya pemain di tempat yang salah. Rekan tim saya dari Bandung Raya adalah pemain hebat, dan orang-orang yang menyadari bahwa hanya bersama-sama kita dapat mencapai kesuksesan. Mereka semua adalah pemain dominan tim nasional dan legenda sepak bola Indonesia. Dan karena kami masih berhubungan, mereka tahu bahwa mereka menghormati saya. Saya selalu kasih hormat untuk pemain lawan dan pemain rekan tim saya. Dan itu adalah filosofi saya waktu saya main sepak bola. Anda tahu saya adalah pelatih bersukses, dan selalu dipakai statistik. Tapi soal penjaga gawang atau soal pemain depan, Anda harus dipakai statistik seperti berapa gol Anda memasukin dan lain-lain. Saya bermain bersama dengan pemain terbaik Indonesia di Bandung Raya, Pelita Jaya, dan juga di 3 perang bintang, dan saya pikir semua yang terbaik tentang mereka. Tidak ada yang jelek. Buyung adalah pemain hebat, tapi saya bermain lebih banyak di Pelita Jaya dengan Kurniawan. Apalagi lebih banyak, mungkin Anda tidak tahu, saya main sama Roger Milla juga. Dan setiap pertandingan uji coba saya masukin gol, Roger Milla tidak. Sebelum saya pindah ke Bandung Raya, dan mereka bilang Roger adalah teman saya. Roger adalah di sini untuk mempromosikan sepak bola, tidak bagus
memasuki gol setiap pertandingan. Apalagi saya pikir saya punya rekor memasuki gol terbanyak di pertandingan lawan Bogor. Uji coba juga. Saya pikir 9 gol. Tahun seperti saya tidak mau disrespect pemain lain, apalagi saya adalah teman dengan mereka, itu adalah bisnis. Tapi waktu itu saya masih produktif dan dengan Buyung Gismu saya hanya main Piala Champions Asia dan berapa pertandingan, mungkin 3. Apalagi dengan 3 gol saya memasuki untuk Pelita, saya adalah pemain terefisien Pelita Jaya. So saya bermain bersama dengan pemain terbaik di Indonesia, Bandung Raya, Pelita Jaya, Perang Bintang, masuknya pemain penyerang terbaik di Indonesia. Dan saya seperti saya bilang pikir mereka adalah terbaik. Buyung adalah pemain hebat, tapi saya bermain lebih banyak dengan Kurniawan. Selain Ferry atau Ferry Sandriu yang berada di sebelah saya adalah pencetak gol terbanyak dan Kurniawan adalah pencetak gol terbanyak di grup Tengah sebelum kejuaraan berakhir pada tahun 1998 saya pikir. Dan saya dikenal sebagai penyerang tengah yang efisien dengan asist gol terbanyak. Masuk saya tidak hanya masukin gol terbanyak untuk tim saya, apalagi saya selalu ada terbanyak asistensi. Masuknya saya main untuk tim, bukan hanya untuk prestasi diri sendiri. Namun Ferry dan saya mencetak banyak gol-gol bersama dalam 2 tahun di Bandung Raya yang sulit dibandingkan dengan tandem lain, apalagi dengan Kurniawan juga pemain tim nasional. Saya minta maaf, tapi itu adalah statistik. Ada berapa percakapan saat saya bermain sepak bola di Indonesia tentang saya bermain sebagai pemain sepak bola teladan, populer dan efisien untuk tim nasional Indonesia. Terutama karena saya sudah bermain dan mengenal para pemain tim nasional dan negara saya tidak lagi berkompetisi dalam kompetisi internasional. Masuk saya tahun 1996. Ada orangnya yang tanya kepada saya dan itu tidak terjadi. Tapi berarti ada tertarik juga Dejan untuk membela timnas Indonesia? Waktu itu saya tidak punya pilihan karena karir saya berhenti masuk seperti saya bilang saya tidak punya paspor apalagi. Tidak bisa main di luar negeri untuk Bandung Raya atau Pelita Jaya dan saya ingat main di negeri seperti Malaysia. Saya tidak dapat stamp di paspor. Saya hanya main seperti orang ilegal di sana. Itu situasi adalah waktu itu situasi adalah sedikit susah ya. Dan saya tidak bisa main dengan kapasitas penuh. Secara khusus karir kepelatihan saya telah dikembang secara sistematis karena saya adalah salah satu dari sedikit pelatih yang setelah karir bermain telah melatih akar rumput, pemain muda dan senior, tim pria dan wanita dari klub dan asosiasi. Masuk saya waktu saya mulai melatih saya masih main untuk tim saya di Amerika dan saya adalah kapten tim
dan saya langsung dapat melatih tim bersukses. Apa yang terjadi? Saya sendiri bicara kepada saya, itu tidak betul. Saya harus belajar karena itu tidak sama seperti main sepak bola. Ini adalah pekerjaan lain, ya. Dan saya sendiri kembali ke bawah dan mulai kerja ke atas. Apalagi waktu itu saya adalah pelatih terbaik di Kanada. Saya pikir tahun 2005. Masuk saya seperti pelatih senior, saya sudah jadi pelatih terbaik di salah satu negeri. Di Singapura saya bertanggung jawab atas 6 pusat pengembangan untuk pemain muda, dan pada saat itu yang sama saya melatih generasi 995 dan 6 dan membuktikan bahwa mungkin untuk pemain muda main dengan baik. Pengetahuan saya tentang budaya sepak bola dan bahasa telah menghasilkan pengembangan program development, ya, yang realistis untuk penggunaan potensi sepak bola secara maksimal, yang telah dibuktikan dalam turnamen internasional melawan klub-klub terkenal seperti Ajax, Newcastle, Everton, Vasco da Gama, dan lain-lain, dan dalam kualifikasi dengan tim nasional di bawah 19. Waktu itu kita main lawan tim Vietnam 5-0. Apalagi di Indonesia mereka masih pikir saya adalah pelatih untuk pemain muda, tapi saya sudah main lawan tim Indonesia 2 atau 3 kali. Lawan tim di bawah 19, itu adalah generasi terbaik Anda. Tapi generasi yang saya dibangun di Singapura, mereka adalah tersukses. Saya adalah salah satu pelatih di dunia yang turun di lapangan, semua pemain diregister dalam Piala Dunia di bawah umurnya 20. Salah satu di dunia. Apalagi saya adalah salah satu pemain di Singapura yang punya 3 pemain muda main luar negeri. Germany, Brazil, dan France. Itu 3 pemain dari generasi itu 995, 996. Saya sangat akrab dengan sepak bola di Asia Tenggara karena saya berkompetisi sebagai pemain di Piala Champions dan sebagai pelatih dengan 3 kualifikasi Asia. Apalagi saya punya 1 Piala Dunia. Dan selain berbicara bahasa dan mengetahui budaya dan sepak bola Indonesia, saya pikir saya akan membantu sebagian besar tim bersaing di kompetisi internasional, klub atau tim nasional. Karena saya sudah lama adalah pelatih internasional. Dan seperti saya bilang di kompetisi senior, saya sudah adalah pelatih terbaik di satu negeri. Dan sebagai pelatih internasional, saya sudah melatih tim di Piala Dunia. Apalagi saya punya prestasi di sana, main lawan Germany, lawan Meksiko. Saya kalah di menit yang terakhir 3-2 dan di berdua pertandingan. Dan apalagi saya punya rekor seperti saya bilang untuk turun semua pemain, apalagi bertiga goalkeeper main di Piala Dunia. Karena target asosiasi waktu itu adalah
mempromosikan sepak bola Okeania. Dan saya turun semua pemain dan tidak jaga hanya prestasi diri sendiri dan karena asosiasi bertanya kepada saya main semua pemain karena mereka mungkin tidak bisa main sekali lagi di kompetisi Piala Dunia. Soal Indonesia, saya pikir tim-tim yang main pertandingan internasional sudah punya CV saya, mereka karena saya pelatih internasional sudah punya kontak saya dan saya baca banyak kali di koran seperti saya datang ke Indonesia untuk melatih tim satu, tim kedua, tim ini, tapi sampai saat ini saya tidak pernah dapat tawaran kerja dari siapapun, tim dari Indonesia atau PSSI. Termasuk Persija, berarti itu hanya rumor ya? Yes, Persija waktu itu ditawarin saya, tapi waktu itu saya punya kontrak. Saya adalah pelatih baik juga karena seperti Anda bisa lihat, saya selalu melatih namanya itu 2 atau 4 tahun atau saya tidak pernah kerja sedikit. Saya harus project mereka saya dan seperti Anda bisa lihat di CV saya di Singapura 4 tahun, di Indonesia 4 tahun, di Amerika 4 tahun. Seperti itu adalah juga bukti saya kerja dengan baik dan saya punya kualitas, kapasitas dan saya selalu achieve target ya. Ya. Saya minta maaf, saya tidak bicara bahasa Indonesia sudah lama. Saya punya banyak opini dan master tesis saya adalah juga dalam sepak bola Asia. Dan itu adalah banyak halaman soal sepak bola Asia. Mungkin saya dikirim material itu untuk pelatih-pelatih di Indonesia. Saya pikir Indonesia harus memiliki hasil kompetitif yang lebih baik dibandingkan dengan basis pemain yang besar. Masuk saya, Indonesia punya market yang terbesar di dunia. Apalagi Anda main dengan pemain internasional dan lain-lain. Saya menyesal tidak mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam kesuksesan sepak bola Indonesia sebagai pelatih. Ini menunjukkan bahwa saya bermain melawan pelatih Indonesia saat ini di Piala Asia 996 saya pikir. Dan memimpin tim di Piala Dunia di bawah 20. Dan saya berharap dia dapat menggunakan potensi salah satu pasar sepak bola terbesar. Masuk saya kenali semua pelatih nasional di Indonesia. Apalagi saya main lawan mereka. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah saya bisa dibantu? Atau Anda atau pelatih lain? Seperti saya bilang, saya mengenali budaya, saya tahu bahasa, saya tahu sepak bola Indonesia, bukan hanya sepak bola. Apakah saya kandidat terbaik untuk pelatih tim nasional atau pelatih tim elit? Atau pertanyaan yang lain, kenapa pelatih lain adalah kandidat lebih baik daripada saya atau pelatih lain yang mengenali Indonesia? Anda mengerti sekarang? Saya siap dibantu mereka semua, tapi klub
klub yang elit dan tim nasional harus dijawab pertanyaan itu. Anda tidak bisa di copy terus program lain karena Anda punya culture sendiri, Anda punya budaya sendiri, ya, Anda punya gaya sendiri, makanan sendiri. Anda harus berbuat program yang autentik untuk pemain, pelatih, dan juga kompetisi. Luka berkembang menjadi pemain hebat dan setelah bermain di UEFA Youth Champions League, ia sendiri memutuskan untuk bermain di Liga Amerika kedua dan Liga Perguruan Tinggi, di mana ia dinobatkan sebagai pemain dan pemain sepak bola universitas terbaik tahun ini. Luka adalah pemain universitas terbaik dan dia pikir mulai main sepak bola profesional tahun depan. Dia harus lulus tahun ini dan kemudian dia akan memiliki hak untuk bermain sepak bola secara profesional mungkin di Indonesia. Saya tidak tahu, itu adalah keputusan dia. Tapi dia harus menunggu daftar pemain di Januari di Amerika Serikat dan di Kanada karena itu adalah sistem di sana. Dia tidak bisa sebagai pemain universitas, dia tidak bisa tanda tangan kontrak secara profesional. Dia harus menunggu setelah selesai universitas, dia baru bisa tanda tangan. Masuk saya, dia masih main lebih dari 30 pertandingan setahun dia main. Dan apalagi Desember ini dia selesai kompetisi dan juga dapat diploma dan dia bicara kepada saya dia mau coba main sebagai pemain profesional tahun 2022. Dia adalah midfielder terbaik di seluruh kompetisi universitas di Amerika. Dia adalah playmaker. Dia ambil free kicks, dia masukin goals, tapi dia adalah playmaker asli. Dia pintar untuk buat dan dia adalah tim captain juga. Bandung, Indonesia. Saya senang mereka tidak melupakan saya melalui media, jejaring sosial dan kontak pribadi dengan dean-dean kecil. Teman-teman saya dan penggemar saya dari Indonesia. Saya mengerti bahwa saya pekerjaan dan perilaku tidak dilupakan. Dan saya berterima kasih kepada mereka untuk itu. Salam baik terus ke Bandung, Jawa Barat, Sareng, Indonesia. Dan terima kasih untuk interview, Rais. Saya tahu Anda kerja untuk grup Pikiran Rakyat juga. Yes. Dan saya masih punya kolom-kolom itu dari Pikiran Rakyat dan koran-koran lain. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Anda dan redaksi Anda. Anda tahu waktu itu tidak terjadi di Pelita Jaya.
Karena itu saya pikir waktu kita main di Bandung Raya, kita adalah outsider. Yes. Masuk saya itu adalah tim baru mungkin berapa bulan ya dengan manajer Tri Gustoro dan keluarga Pak Tri Gustoro dibantu banyak di dalam tim manajemen. Dan di bahasa Inggris kita adalah outsider. Apa yang terjadi? Saya bicara dengan orang tua dari dia yang kecil dan dulu saya pikir mereka hanya suka sepak bola atau mereka hanya suka karena kita menang atau karena saya hero, apalagi karena saya memasuki gol-gol, tapi tidak. Ada berapa orang tua yang tidak punya anaknya banyak tahun. Ada berapa orang dari akademi level yang tertinggi. Ada berapa orang tua yang suka sepak bola. Tapi suka lebih banyak seperti Anda ingat waktu saya pindah dari Pelita Jaya. Saya memasuki setiap pertandingan gol lawan Pelita Jaya. Oh yes. Tapi saya adalah sportman, bukan hanya saya benci mereka atau sesuatu. Tapi mereka mengidolakan saya karena apalagi saya dapat sertifikat dari PSSI seperti pemain yang terpopuler, tersportivitas, saya tidak tahu apa lagi, tapi saya jadi idola karena juga saya tidak pernah salah di komunikasi, di lapangan, luar lapangan, dan apalagi mereka mulai suka saya bukan hanya seperti pemain sepak bola. Karena di sana ada banyak pemain sepak bola yang baik, tapi juga seperti orang yang punya prinsipnya, yang orang baik, yang orang apalagi saya sendiri punya 3 anak. Dan 3 anak selesai sekolah. Anda tahu saya adalah profesor, dan saya juga namanya apa itu punya akademi level yang tertinggi. Apalagi dari tahun 2012 saya punya pro diploma untuk sepak bola. Masuk saya tidak dapat apa-apa di hidup saya tanpa sulit ya. Karena itu saya menghargai itu dan apalagi karena situasi itu banyak orang mulai namanya apa itu ikuti saya. Karena saya punya prinsip dan karena saya bukan hanya kerja dengan baik, tapi juga dibantu social environment yang saya berada. Ya, Anda ingat waktu di Bandung kita hanya ikut ke orphan untuk anak. Anda tahu story itu dan saya tidak mau diulangi. Tapi seperti Anda bisa lihat dalam interview ini, saya masih bisa mengerti dan bicara bahasa Indonesia. Ya. Apalagi saya pernah ke Indonesia berapa kali dan setiap kali saya ke sana saya coba dibantu. Apalagi saya bertemu dengan dia yang kecil dan teman-teman saya. Apalagi saya punya komunikasi masih dengan semua pemain rekan tim dan banyak pemain atau pemain-pemain dan pelatih-pelatih waktu saya di Singapura. Kalau ke Singapura mereka dikunjungi saya, masuk saya ini adalah namanya apa itu I will say in English, it's a real stuff. So, it's okay. Saya punya karakter yang asli. Okay.
saya tidak bercanda soal pekerjaan saya, soal keluarga saya, soal orang lain. Saya menghargai dan menghormati mereka semua, dan itu saya dapat kembali. Apalagi dia yang kecil, orang tua dari dia yang kecil juga recognize yang itu, dan mereka dikasih nama, dan seperti saya bisa lihat mereka juga dengan sukses. Dia yang kecil sekarang sudah 18, 19, 20, umurnya sekarang. Anak saya juga adalah 995, Angela. Iya. Adalah dokter gigi. Wow. Andrea yang lahirkan di Jakarta. Okay. Dia adalah banker. Dia kerja di London, England. Dia adalah namanya apa itu? Dia kerja di ekonomi, investasi. Apalagi dia cover Indonesia juga. Di Morgan Stanley Bank. Dan Luca tahun ini bulan November dia dapat diploma juga namanya it's called saya coba kasih tahu Anda di bahasa is business administration. Okay. Okay, so he will be best football player in university, and he will got his diploma this year. So from this year, I'm free to help anyone else. I mean, so far I was a little bit obsessed. I was a little bit busy with my children, but as soon as Luca finish his university, I will be free to work 100% as a coach, and I'm already preparing myself for a position of technical director and head coach of elite team and association.